Assalamualaikum sahabat Zona Film. Di video kali ini kita akan mengalami film seru dengan plot cerita yang unik dan penuh ketegangan, di mana seorang gadis kecil terpaksa harus hidup di tengah hutan bahkan semenjak usianya 2 tahun. Namun menariknya sob, sedari kecil gadis ini dididik oleh ayahnya dengan berbagai pelatihan keras layaknya pendidikan militer sekelas pasukan khusus. Dari mulai bela diri, pengetahuan umum, bahkan sampai penguasaan berbagai bahasa di seluruh dunia. Karena itulah, di sepanjang film, sobat-sobat bakal disuguhkan aksi pertarungan epik dari gadis cantik ini. Jadi tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Berlatar di sebuah hutan bersalju, kita pun diperlihatkan kepada gadis bernama Hana yang sedang berburu rusa dengan menggunakan panahnya. Dan saat Hana memeriksa buruannya, ternyata rusa tersebut terlihat masih hidup karena anak panah yang menancap tidak berhasil menembus jantungnya. Akhirnya sob, dengan tatapan yang dingin, Hana pun mengeluarkan pistol dan langsung menembaknya. Lalu saat Hana sedang membersihkan rusa tersebut, tiba-tiba saja seorang pria mendekatinya dari belakang hingga inilah yang terjadi. Ternyata sob, pria itu adalah ayahnya Hana yang sedang menguji tingkat kewaspadaan dan ketangguhan Hana dalam menghadapi musuh. Karena dalam pertarungan itu Hana kalah, maka dia pun dihukum dengan membawa rusa itu sendirian. Lalu setibanya di sebuah gubuk tempat mereka tinggal, ayahnya yang bernama Eric Heller pun kembali menguatkan mental Hana dengan menyuruhnya mengucapkan beberapa kalimat motivasi dalam berbagai bahasa. Italian. Prossima volta fare meglio. German. Next time he is better. Spanish. Querías que te partiera el cuello? Kemudian Hana pun diajari beberapa pengetahuan umum dari buku ensiklopedia agar Hana bisa memahami dunia. The blue whale's music can be heard for over 500 miles. A view to beauty of form and expression of emotion. Lalu keesokan harinya, Hana pun mendapatkan pelatihan menembak dan bertarung sambil terus mengulang hafalan tentang jati dirinya. I live at number 7 Weisinger Platz in South Stephenstrasse 260. I live in Leipzig, German city, 10559, Berlin, Germany. Gunther and Clara Schließ. I go to school at the Klaus Kohl Gymnasium. I like literature and sport. I also have a dog called Trudy. Lalu di malam harinya, saat Hana sedang tertidur pulas, tiba-tiba saja Eric menodongkan pistol ke kepala Hana hingga inilah yang terjadi. I'm ready. Setelah mampu mengalahkan Eric, Hana pun mengatakan jika saat ini dirinya sudah siap. Entah apa yang dimaksud oleh Hana, namun setelah pertarungan itu, Eric pun keluar dari gubuknya dan terlihat sedang menggali sesuatu. Lalu keesokan harinya, saat Hana sedang bermain bersama anjingnya, dia pun melihat ada pesawat yang melintas. Dan saat Hana kembali ke gubuknya untuk memberitahu Eric, Hana pun melihat jika Eric sudah mempersiapkan sebuah alat yang digalinya semalam. Eric pun menjelaskan bahwa jika alat itu diaktifkan, maka alat itu akan memberitahu posisi mereka kepada seorang wanita bernama Marisa Wigler. Belum dijelaskan siapa Marisa ini. Namun sepertinya sob, selama ini Eric berusaha menyembunyikan Hana dari sosok si Marisa ini. Eric pun berkata jika Hana merasa sudah siap untuk pergi dari hutan itu, ia hanya tinggal menekan saklarnya saja. Namun Eric menegaskan jika Hana melakukan hal itu, maka ia tidak akan bisa kembali dan tidak akan bisa berhenti hingga mereka mati atau Marisa lah yang mati. Where's the Wigler where we are? If you think you're ready and you want to leave, all you have to do is flip that switch. But once it's done, there's no going back. She won't stop until you're dead, or she is. You understand? Lalu keesokan harinya, saat Eric mengajak Hana untuk ikut berburu, Hana pun menolaknya dan lebih memilih untuk tinggal di gubuknya. Dan setelah ayahnya pergi, Hana pun membulatkan tekad untuk menekan saklar pada alat pelacak itu. Marisa Wigler. Come and find me. Lalu sepulangnya Eric berburu, ia pun dibuat terkejut saat melihat alat pelacaknya sudah diaktifkan oleh Hana. Eric yang menyadari jika mereka akan segera berpisah pun terlihat cemas dan memandangi Hana dengan penuh kekhawatiran. Hana yang seolah merasakan kekhawatiran ayahnya itu pun segera mendekat dan memeluk Eric dengan sangat erat.
Kemudian kita pun diperlihatkan kepada markas CIA di Langley, Virginia. Dan saat itu terlihat seorang wanita yang mendapat laporan dari anak buahnya terkait ditemukannya sinyal pemancar milik salah satu agen CIA pada pukul 6.30 waktu setempat. Dan sinyal yang mengindikasikan keberadaan Erik Heller itu pun diperkirakan berasal dari sebuah hutan terpencil di daerah Finlandia. Mendengar laporan itu, wanita yang ternyata bernama Marissa Wigler ini pun segera mengadakan rapat tertutup dengan beberapa anggota CIA lainnya. Dalam rapat tersebut, Marissa mengungkapkan jika Erik Heller adalah salah satu agen terlatih yang statusnya telah dinonaktifkan. Karena beberapa tahun yang lalu, Erik telah berkhianat bahkan sampai menghabisi seorang agen junior bernama Johanna. Padahal Johanna ini adalah salah satu agen yang direkrut oleh Erik sendiri. Namun saat akan ditangkap, Erik tiba-tiba saja menghilang. Maka dari itu, setelah adanya laporan terkait keberadaan Erik, mereka pun memutuskan untuk segera melakukan penangkapan saat itu juga. Lalu di saat yang bersamaan, kita pun diperlihatkan kepada Erik yang mulai bersiap untuk meninggalkan hutan. Namun sebelum berangkat, Erik memberi instruksi terakhir kepada Hannah bahwa Hannah harus tetap waspada dan harus menemuinya di Berlin setelah urusannya dengan Marissa selesai. Kemudian setelah Erik pergi meninggalkan hutan, Hannah yang sedang berlatih di dalam gubuknya pun mendengar suara helikopter yang mulai mendekat ke arahnya. Dan saat dia melihat keluar, ternyata gubuknya sudah dikepung oleh sejumlah pasukan bersenjata lengkap. Kemudian 2 orang tentara pun mulai bergerak memasuki gubuk tersebut. Lalu saat pasukan yang lain menyusul, mereka menemukan jika 2 tentara tadi sudah terkapar tak berdaya. Dan di sana mereka hanya menemukan Hannah yang sedang terduduk di pojok ruangan. Kemudian mereka pun memberi laporan kepada Marissa jika mereka tidak menemukan keberadaan Erik. Karena sepertinya Erik melarikan diri sebelum mereka datang. Sedangkan di tempat itu mereka hanya menemukan seorang gadis muda yang saat itu sudah diamankan di sel bawah tanah markas CIA. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Hannah yang sedang diinterogasi oleh Dr. Burton di dalam sebuah ruangan yang dikelilingi oleh kamera CCTV. Lalu saat Dr. Burton menanyakan tentang apa yang Hannah inginkan, Hannah pun menjawab jika ia hanya ingin berbicara langsung dengan Marissa. Mendengar permintaan itu, Marissa pun memerintahkan untuk memberitahu Hannah jika dia akan segera datang. Sementara itu di ruang laboratorium markas CIA, 2 dokter yang sedang memeriksa sampel DNA milik Hannah pun sempat tertegun tak percaya saat melihat hasil tes DNA milik Hannah yang menunjukkan hal yang tidak biasa dan jauh dari apa yang mereka perkirakan selama ini. Lalu beberapa saat kemudian, Marissa pun mengirim seorang wanita yang menyamar sebagai dirinya untuk menemui Hannah. Sedangkan Marissa yang asli tetap berada di Langley untuk mengawasi situasi dari ruang kontrol jarak jauh. Hannah yang curiga pun mulai mengajukan pertanyaan tentang bagaimana Marissa bisa bertemu dengan Erik. Marissa asli pun yang mendengar percakapan itu memberi instruksi melalui earphone untuk memberikan jawaban yang sesuai. Namun Hannah yang sudah terlatih pun merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian Hannah pun berpura-pura menangis sambil memeluk erat Marissa palsu. Melihat tindakan Hannah ini, para agen yang sedari tadi memantau situasi tersebut pun langsung mengirim dokter dan petugas untuk menenangkan Hannah dengan obat bius. Namun tiba-tiba kemudian Hannah pun melarikan diri dengan menyusup melalui terowongan. Dan saat tiba di laboratorium, dia pun menghabisi seorang dokter dan mengambil hasil tes DNA miliknya. Kemudian Hannah pun kembali melanjutkan pelariannya. Dan setibanya di ujung ventilasi udara, Hannah pun membuka penutupnya dan mencoba keluar dari tempat itu. Lalu saat ada beberapa mobil yang melintas, dengan cepat Hannah pun mencengkeram bagian bawah mobil itu hingga akhirnya dia pun berhasil menjauh dari markas CIA. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Marissa yang sedang membuka sebuah berkas yang berisi paspor dan sejumlah uang tunai di dalam apartemennya.
Lalu dia pun membakar berkas yang berisi data rahasia tentang Eric, seolah-olah Marisa hendak menghilangkan bukti terkait keterlibatan Eric. Kemudian kita pun diperlihatkan sebuah kilas balik bayangan Marisa yang hendak mencegat mobil Eric yang saat itu sedang membawa Johanna dan juga Hannah yang masih berusia 2 tahun. Lalu saat Marisa memeriksa mobil Eric, dia pun menemukan jika mobil itu sudah kosong. Dan saat memeriksa sekeliling, Marisa sempat melihat Eric yang sedang berusaha menyelamatkan Johanna sambil menggendong Hannah. Namun karena Marisa terus menembakinya, Eric pun terpaksa meninggalkan Johanna demi bisa menyelamatkan Hannah. Marisa pun menghampiri Johanna dan langsung menghabisinya. Kemudian scene pun kembali memperlihatkan Hannah yang sedang berjalan menyusuri padang pasir. Dan tak lama kemudian, dia pun bertemu dengan seorang gadis bernama Sophie dan adiknya yang bernama Miley. Don't you speak English? I found her. She live in Leipzig, population 0. They sound fun. Setelah mereka berkenalan, Sophie pun mengajak Hannah untuk ikut bersama keluarganya. Namun Hannah menolak dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. See yourself. Sementara itu di dalam pesawat, Marisa menerima laporan jika Hannah berhasil terlihat sedang berjalan menyusuri gurun di daerah Maroko. Namun Marisa mengatakan jika Hannah bukanlah ancaman besar bagi keamanan CIA, sehingga dia pun memerintahkan anak buahnya untuk fokus kepada pencarian Eric Heller. Sementara itu Hannah yang sudah tiba di sebuah pemukiman pun sempat mengambil beberapa pakaian wanita yang sedang dijemur di pinggir sungai. Kemudian Hannah pun meneruskan perjalanannya hingga dia pun tiba di sebuah penginapan. Saat bertemu dengan pemilik penginapan tersebut, Hannah pun diberitahu jika saat ini dia sedang berada di Maroko. Mendengar itu, Hannah pun langsung menyebutkan beberapa hal terkait dengan Maroko. Dari mulai nama ibu kotanya, beberapa tempat wisata, agama, hingga bahasa Maroko yang berbahasa Arab. Kemudian dengan menggunakan bahasa Arab, Hannah yang tidak membawa uang pun meminta izin untuk menginap semalam saja. Untungnya Sob, si pemilik penginapan itu berbaik hati memberinya sebuah kamar untuk Hannah menginap secara gratis. Namun Hannah yang tidak terbiasa dengan perangkat elektronik seperti televisi, pemanas air, dan kipas angin pun terlihat panik dan segera berlari keluar. Saat di luar penginapan itulah, tanpa sengaja Hannah kembali bertemu dengan Sophie dan adiknya, yang ternyata keluarga mereka juga sedang menginap di penginapan tersebut. Akhirnya Sophie pun mengajak Hannah untuk bergabung makan malam bersama keluarganya. Dan di saat yang bersamaan, kita pun diperlihatkan pada Marisa yang sedang menemui seorang mantan agen CIA bernama Michael. Marisa yang mengetahui jika Hannah sedang ada di Maroko pun membayar Michael untuk mau menangkap Hannah hidup-hidup. Lalu keesokan harinya, kita pun diperlihatkan kepada keluarga Sophie yang sedang melanjutkan perjalanannya menggunakan mobil van menuju sebuah dermaga untuk menaiki kapal feri. Dan di saat yang bersamaan, ternyata Michael sudah berada di penginapan dan sedang menyekap si bapak pemilik penginapan. Lalu saat anak buah Michael mengecek CCTV, mereka menemukan Hannah yang terlihat sedang menyelinap masuk ke dalam mobil Sophie. Saat Michael bertanya kemana keluarga itu pergi, si bapak pemilik penginapan pun memberitahu bahwa keluarga itu hendak menuju kapal feri untuk pergi ke Spanyol. Setelah mendapat informasi tersebut, dengan dinginnya Sob, Michael pun menghabisi si bapak dengan sebuah pulpen. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Eric yang sedang berada di pantai Swedia dan hendak bersiap untuk berenang. Dengan menggendong ransel di punggungnya, Eric pun berenang melintasi perairan. Hingga setibanya di dermaga Denmark, Eric pun dipergoki oleh 2 polisi yang langsung mendekatinya. Lalu beberapa waktu setelahnya, di dermaga tersebut sudah terlihat Marisa dan Lewis yang sedang mengidentifikasi jenazah polisi yang sebelumnya hendak menangkap Eric. Mengetahui jika itu adalah perbuatan Eric, Lewis pun menyarankan Marisa untuk meminta bantuan Interpol karena situasinya sudah di luar kendali. Namun Marisa yang kesal pun malah menegur Lewis dan memerintahkannya untuk menjaga kerahasiaan misi ini. I am the first and the last person Eric Heller will see. Are we clear?
Kemudian scene pun kembali memperlihatkan Hana yang sedang bersembunyi di mobil van milik keluarga Sophie. Dan saat mobilnya melintasi jembatan, terlihat salah satu anak buah Michael yang sedang mengawasi pergerakan mereka dan langsung mengikuti mereka dengan menggunakan sepeda motor. Lalu sesampainya di sebuah perkemahan di daerah Spanyol, Hana pun keluar dari mobil dan segera berlari melewati beberapa tenda. Namun sayangnya, saat itu anak buah Michael yang sempat melihat Hana segera melaporkannya kepada Michael. Kemudian Hana pun terlihat mendatangi sebuah kolam renang untuk minum dan menghilangkan dahaganya. Namun tiba-tiba aja Sophie muncul dari dalam air dan terkejut saat melihat keberadaan Hana di sana. Sementara itu Michael dan kedua anak buahnya pun terlihat sedang mencari Hana dengan memeriksa tenda keluarga Sophie. Namun untungnya di dalam tenda itu mereka hanya menemukan Miley yang sedang tertidur. Lalu keesokan paginya saat hendak sarapan, Sophie pun bercerita kepada orang tuanya tentang keberadaan Hana. Dan saat itu juga tiba-tiba saja Hana muncul dengan membawa 2 ekor kelinci hasil buruannya. Found breakfast. That's Rose. Setelah sarapan mereka pun meneruskan perjalanannya. Namun ternyata Sob Michael yang sedang menunggu mereka pun akhirnya mengikuti mobil keluarga Sophie. Selama dalam perjalanan, Hana merasa curiga saat melihat mobil yang sedari tadi terus mengikutinya. Lalu saat ibu Sophie menepi untuk melihat peta perjalanan, seketika itu Hana pun segera keluar dan berlari menuju tempat penyimpanan kontainer. Melihat itu, Michael dan kedua anak buahnya pun langsung mengejar Hana. Lalu saat mereka berhasil menjudutkan Hana, seketika itu Hana pun memberikan perlawanan hingga pertarungan pun terjadi. Namun saat Hana sedang sibuk bertarung, Sophie tiba-tiba saja muncul sehingga salah satu anak buah Michael pun mengejarnya. Kemudian Hana pun melanjutkan pelariannya dengan melompat ke dalam air dan berhasil menaiki sebuah kapal. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Marissa sudah ada di lokasi dan sedang menginterogasi keluarga Sophie. Saat ditanya, kedua orang tua Sophie tidak mengetahui apapun tentang tujuan Hana. Sementara Sophie memilih bungkam saat diinterogasi. Namun dengan cerdiknya Marissa berhasil membujuk Miley sehingga Miley pun mau mengatakan kemana tujuan Hana pergi. She's going to Berlin. To Wilhelm Grimm's house to meet her dad. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Eric yang baru saja turun dari sebuah bis. Lalu saat anak buah Marissa mengikutinya, Eric yang menyadari hal itu pun memancing mereka ke dalam basement. Dan saat anak buah Marissa berhasil mengepungnya, Eric pun langsung menyerang hingga pertarungan pun terjadi. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Hana yang sudah tiba di Berlin dan hendak menuju tempat pertemuan yang dijanjikan dengan ayahnya, yaitu rumah Grimm yang ada di sebuah arena permainan yang terbengkalai. Saat Hana mengetuk pintu, seorang pria tua membuka pintu dan menyambutnya. Pria tersebut adalah Knepler, teman Eric yang merupakan seorang pesulap. Knepler pun memberitahu Hana tentang surat yang dikirim oleh Eric untuknya. Dalam surat itu, Eric memberitahu Hana jika ia akan datang hari ini. Selama menunggu Eric, Hana pun dibuat tersenyum gembira oleh keramahan dan tingkah lucu dari Knepler. Do you sing? Eric didn't teach me. The music. Namun sayangnya, kegembiraan mereka pun terhenti dengan kedatangan seseorang yang tiba-tiba saja mengetuk pintu. Karena Knepler curiga, dia pun meminta Hana untuk bersembunyi. Lalu saat Knepler membuka pintu, tiba-tiba setelah Michael mengajar Knepler, Marissa pun masuk dan langsung menggeledah seisi rumah untuk mencari keberadaan Hana. Dan saat Hana bersembunyi di bawah kasur, dia sempat mendengar percakapan Marissa yang mengatakan jika Eric bukanlah ayah kandung Hana. We knew Johanna. He thinks Eric's the father. Not standing down. Kemudian saat Marissa turun ke bawah dan situasi dirasa aman, Hana pun segera keluar dan berlari menjauh dari rumah itu. Dan setibanya di sebuah jalan perkotaan, Hana pun mampir ke sebuah warnet untuk mencari tahu informasi tentang hasil tes DNA-nya.
Di sana juga Hana mencari informasi tentang sosok Eric sehingga dia pun berhasil menemukan alamat tempat tinggal ibunya Eric atau rumah neneknya Hana. Kemudian Hana pun pergi ke alamat tempat tinggal neneknya tersebut. Di saat yang bersamaan, Eric telah tiba di rumah Grimm tempat pertemuan yang sudah dijanjikan dengan Hana. Dan saat itulah Eric sempat melihat Michael dan mendengar percakapan Marissa yang mengatakan jika Hana mungkin saja melarikan diri ke rumah neneknya. Mendengar itu, Eric pun segera menuju rumah ibunya untuk memastikan keberadaan Hana. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Hana yang telah tiba di rumah neneknya. Dan saat melihat-lihat kondisi rumah tersebut, dia pun dikejutkan dengan kemunculan Eric yang sudah ada di belakangnya. Hana pun langsung menanyakan apakah Eric benar-benar ayahnya. Eric pun menjelaskan bahwa meskipun dia bukan ayah kandungnya, tapi dia sangat menyayangi Hana seperti anak kandung sendiri. Itulah kenapa selama ini Eric membesarkan dan merawat Hana bahkan sejak dia berumur 2 tahun. Lalu saat Hana memperlihatkan hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang abnormal, Eric pun menjelaskan bahwa sebenarnya Hana dilahirkan di sebuah fasilitas penelitian yang ada di pedesaan Polandia. Penelitian rahasia yang dipimpin oleh Marissa tersebut bertujuan untuk menciptakan prajurit yang sempurna dengan mengambil embrio yang telah dibuahi dan mengubahnya menjadi manusia yang tidak memiliki rasa takut dan empati, serta disempurnakan dengan meningkatkan kekuatan otot dan panca indera. Eric juga mengakui bahwa ia ditugaskan untuk merekrut Johanna, ibu kandung Hana, dari sebuah klinik aborsi. Bahkan penelitian itu melibatkan 20 wanita lainnya, sehingga ada banyak anak-anak seperti Hana yang lahir dari program tersebut. Namun saat Hana berusia 2 tahun, Marissa terlibat masalah hingga dia pun memutuskan untuk menutup seluruh program tersebut. Bahkan Marissa pun menghabisi semua anak kecil subjek penelitiannya guna melenyapkan bukti atas keberadaan proyek itu. Namun Eric yang tidak terima atas keputusan Marissa pun memilih untuk memberontak dengan menyelamatkan Hana dan juga Johanna. Namun sayangnya saat dalam pelarian Johanna berhasil tertangkap dan dihabisi oleh Marissa. Itulah alasan kenapa Eric membawa Hana ke dalam hutan terpencil agar bisa merawat dan melatih kemampuan Hana. Mendengar penjelasan Eric, Hana yang tidak terima dengan semua fakta menyakitkan itu pun kemudian marah dan memutuskan untuk pergi. Namun karena Eric menghalanginya, Hana pun menghajar Eric hingga mereka pun terlibat perkelahian. Lalu saat Eric berhasil dikalahkan, Hana pun segera keluar dan pergi dari sana. Namun Eric yang khawatir terus mengikuti dan memanggil Hana. Lalu tiba-tiba Marissa dan Michael sudah tiba di sana sehingga Eric pun langsung menyuruh Hana untuk berlari. Sedangkan dirinya akan berusaha memancing Michael dan Marissa agar menjauh dari Hana. Lalu setibanya di suatu tempat, Eric pun berusaha melakukan perlawanan hingga pertarungan pun terjadi. Setelah Eric berhasil menghabisi keduanya, seketika itu muncullah Marissa yang langsung menodongkan senjatanya ke arah Eric. Setelah peristiwa penembakan itu, Hana pun terus berlari dan hendak bersembunyi di rumah Grimm. Namun di sana, Hana menemukan Knepler yang sudah tewas tergantung dengan anak panah yang menancap. Kemudian saat mengetahui kedatangan Marissa, Hana pun segera mencabut dan mengambil anak panah yang tertancap di tubuh Knepler dan langsung melarikan diri menuju taman hiburan di sekitar lokasi tersebut. Lalu saat Hana memasuki jalur lintasan roller coaster, Marissa pun berhasil mencegatnya dan membujuk Hana agar mau mendekat. Saat itu Hana memohon kepada Marissa untuk melepaskannya karena Hana tidak ingin melukai siapapun lagi. Namun saat Hana berbalik, tiba-tiba Don't walk away from me, young lady. Untung aja sob, tembakan pistol Marissa meleset dan hanya menyerempet pinggang Hana. Sedangkan Marissa sendiri mendapat luka parah di dadanya akibat anak panah yang dilepaskan oleh Hana. Dengan sisa-sisa tenaganya, Marissa pun bermaksud melarikan diri. Namun Hana terus mengikutinya hingga saat Marissa terkapar tak berdaya,
Inilah yang dilakukan Hana. I just missed your heart. Dan setelah kematian Marissa, kini Hana pun bisa menjalani hidup dengan bebas. Namun sayangnya Sob, Hana harus menjalani hidup sebatang kara karena sosok Eric yang selama ini merawatnya sudah tiada. Tapi Sob, dengan kecerdasan dan kemampuan yang dimilikinya, sepertinya Hana mampu bertahan bahkan tidak menutup kemungkinan Hana bisa menumpas semua kejahatan, memperbaiki tatanan negara dengan memberantas praktik korupsi, menanggulangi kemiskinan, bahkan menciptakan perdamaian dunia. Nah, jadi Sob, seperti halnya Marissa yang seumur hidup menutupi kejahatannya dengan menyembunyikan kebenaran, pada akhirnya justru kebenaran itulah yang datang sendiri untuk menumpasnya. Karena tidak peduli seberapa keras kezaliman berusaha untuk menutupi kebenaran, kebenaran selalu saja menemukan caranya sendiri untuk bisa bersinar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap." Quran Surat Al-Isra ayat 81.